Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat sore teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya tanpa terkecuali teman-teman ya. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Jadi market kripto teman-teman lagi hancur berantakan ya. Bitcoin tadi sempat ke 19.000 kalau saya nggak salah ya, sempat. Tapi nggak tahu ini update-nya ini ke berapa. Oke, ini dia naik lagi ya ke 123 ya, 20.115. Tadi sempat ke 9.000, 19.000 teman-teman. Agak ngeri-ngeri ya. Tapi kalau kita berbicara untuk jangka pendek, ini sesuatu masalah atau malapetaka lah ya, yang jangka pendek. Apalagi yang menggunakan uang-uang yang ya bukan uang dingin lah ya, bisa dibilang gitu. Ini malapetaka besar, apalagi yang pakai pinjol teman-teman ya. Berbanding terbalik dengan investor besar teman-teman ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Berbanding terbalik dengan salah satu orang terkaya di dunia ya teman-teman ya. Ini malahan dari Thailand teman-teman. Namanya Sarat Ratanavandi ya. Ya, namanya Ratanavadi ya kalau saya nggak salah. Ini bos besar ya, pernah masuk Forbes ya, majalah Forbes. Kekayaannya sungguh luar biasa teman-teman ya. Dia dari Thailand ya. Bentar ya, saya translate dulu teman-teman ya, untuk lihat profilnya sedikit. Saya pun bingung ya. Berbagai manusia ya, namanya manusia berbeda persepsi lah ya. Jadi orang ini teman-teman, dia CEO dari Gold Energy Development teman-teman, salah satu produsen listrik terbesar di Thailand teman-teman, dan profilnya sini lengkap. Dia memang kaya karena ini langsung dari Forbes teman-teman ya. Dia membawa perusahaan itu ke publik tahun 2017 dengan mengumpulkan lebih dari 700 juta dolar teman-teman ya, merupakan IPO terbesar di negara itu dalam satu dekade. Pokoknya dia orang kaya lah teman-teman ya. Dan untuk kekayaannya teman-teman ya, ini histori kekayaannya teman-teman, dan dia 50 orang terkaya di Thailand teman-teman ya. Dan di sini 161 miliarder 2022. Jadi dia orang ada uang lah ya teman-teman ya, salah satu orang terkaya di dunia ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, di sini dia menggunakan momen teman-teman ya, tapi ini tidak untuk bukan ajakan untuk membeli ya, bukan berarti dia seperti ini kalian ikut membeli juga gitu loh. Tapi saya mau tahu apa sih yang mendorong dia harus masuk saat sekarang ya. Kalau secara umum kita tahu lah, market lagi biris teman-teman ya, lagi jatuh ya. Tapi saya mau tahu alasannya. Kalau saya pasti alasannya satu, karena lagi murah gitu loh. Oke, di sini orang ini teman-teman ya, dilaporkan menyatakan bahwa perusahaannya akan berinvestasi dalam ekosistem blockchain untuk mendiverifikasi ya sebagian keuntungannya. Keputusan itu diambil meskipun pasar secara luas runtuh dan sikap ketat yang diambil oleh pengawas lokal terhadap sektor ini teman-teman ya. Di sini mengincar kripto di tengah kekacauan ya. Ini berarti ini alasannya teman-teman ya. Tapi kita lihat lebih spesifiknya. Oke, liputan terbaru oleh Bloomberg ya mengungkapkan bahwa miliarder Thailand ya ini ya, Ratanavadi ini bermaksud untuk meningkatkan eksposur kripto perusahaannya secara khusus. Ia bersedia untuk mendiverifikasi ya beberapa sumber penghasilan entitas dengan menginvestasikannya dalam produk blockchain atau kripto lah pastinya. Selain itu, dia mengatakan teman-teman ya, selain itu, CEO mengatakan Gulf Energy Development bermitra dengan Binance dan mencari lisensi untuk peran penting dalam kegiatan masa depan perusahaan, meningkatkan harapan bahwa ini akan mengubahnya menjadi pemimpin besar nasional, kira-kira seperti itu. Jadi overall ya, saya mau ambil inti dari setiap orang ya. Ini kalau kita berbicara investor, teman-teman ya. Ini kalau kita berbicara investor, itu kenapa selalu saya katakan jangan pernah kalian pakai uang keperluan primer ya. Contohnya mungkin uang beli beras untuk bulan depan kalian pakai, toh masih bulan depan. Atau yang masih sekolah ya. Kenapa saya bilang masih sekolah? Karena banyak sekali exchange sekarang ya, hampir 80 exchange sekarang, hampir 80% exchange cryptocurrency ya, nggak KYC pun bisa ya, nggak KYC pun bisa mendaftar. Jadi
perlu diketahui buat yang masih sekolah dan nonton video ini ya, kalian itu berbeda dengan investor besar ya. Ya, berbeda karena gini ya. Jangan sampai kalian pakai uang apa ya? Mungkin uang les kalian bulanan ya, apalagi yang lagi kuliah, uang uang semester mungkin jangan sampai kalian pakai ya. Berbeda dengan investor besar. Kira-kira perbedaannya seperti itu. Bukan berarti orang serok kalian ikut serok juga ya. Tidak seperti itu teman-teman ya. Kalau investor besar mentalnya beda ya. Mentalnya beda karena dia berpikir untuk jangka panjang. Dia tidak memikirkan untuk cuan di waktu dekat ya. Investor biasanya seperti itu ya. Karena investor tahu mana investasi, mana arisan teman-teman ya. Kalau arisan setiap bulan mungkin kalian bisa dapat ya. Kalau investasi kita nggak bisa menentukan waktu untuk kita berinvestasi ya, waktu untuk panen lah, kira-kira seperti itu. Makanya selalu saya katakan bagi kalian semuanya ya, sedikit masukan ya yang pernah saya alami. Jadi kalau kalian investasi kripto, ketika beli ya, kalian langsung jual ya. Contoh kalian beli Rp1, langsung kalian jual di harga yang kalian inginkan. Contoh kalian mau panen di harga Rp1.000, langsung jual aja Rp1.000 ya. Jadi dia langsung masuk ke spot ini ya, langsung masuk ke apa namanya open sale ya. Kira-kira seperti itu. Jangan sampai kalian beli ngehold 5 tahun ya, 5 tahun anjlok lagi pas di tahun kelima gimana? Kira-kira seperti itu. Ini perbedaannya ya. Oke, di sini ada langkah kripto sebelumnya dari Gulf Energy. Jadi dia memang dedikasikan perusahaannya kayaknya untuk berinvestasi cryptocurrency teman-teman ya. Karena di sini perusahaan percaya bahwa kerja sama multi level dengan Binance ya merupakan pemimpin global dalam teknologi infrastruktur blockchain ya. Selaras dengan target perusahaan untuk menjadi pemimpin dalam infrastruktur digital sambil memberikan peluang lebih lanjut bagi perusahaan untuk ekspansi atau untuk apa ya, berkembang lah ya. Ekspansi itu berkembang, pengembangan ke aset digital lainnya ya. Tidak menutup kemungkinan dia bisa ambil meme token juga ya kan, namanya manusia ya kan. Dan di sini teman-teman kita bisa lihat jelas ya, market saat ini bisa dibilang hancur tapi dalam tanda tanya karena ini memasuki akhir tahun ya. Karena saya baru saja melihat ada tweet ya yang mengatakan kalau seandainya saat sekarang ya kalian tertawa, katanya seperti itu. Ada salah satu investor memposting saat ini kalian sedih ya, menangis melihat harga saat ini, tetapi saat ini kalian tertawa ya. Ini untuk para haters, saat ini kalian tertawa melihat kripto hancur ya, tapi jangan menangis ketika melihat Bitcoin ke 80.000 di tahun ini. Katanya seperti itu. Memang agak geli sih, agak berlebihan mungkin ya menurut saya. Tapi sekali lagi ya, tidak ada yang bisa memprediksi cryptocurrency 100% tepat, teman-teman ya. Kalau dia berprediksi 80.000 di akhir tahun ya, menurut saya kalau saya pribadi agak susah sekali, bukan susah aja teman-teman. Tapi untuk kenaikan tetap saya yakin ada kenaikan teman-teman untuk tahun ini kira-kira seperti itu. Jadi persiapkan mental bener-bener teman-teman ya. Harus siapkan mental sekuat-kuatnya lah mental kalian ya. Karena ini akan memasuki pandemi kripto yang berikutnya, menurut saya seperti itu ya. Di bulan-bulan ini mungkin ya. Atau bisa jadi pertengahan bulan ini ya teman-teman akan makin anjlok ya. Ini saya bukan mau menakuti ya, tapi berbicara sesuai fakta karena penurunan ya. Karena beberapa investor besar keluar dari market kripto ya. Mereka menjual lagi ya. Ini trip keduanya ya. Mereka menjual 70.000 dolar ya. Bukan 70.000, 70 miliar dolar ya. Mereka baru cabut dari cryptocurrency. Jadi otomatis itu pasti ngefek teman-teman ya, pasti ngefek. Ngefek akan terjadi 100%, akan betul-betul ngefek ketika terjadi FOMO ya. Terjadi panic seller ya teman-teman ya. Ketika orang lihat wah mereka aja menjual ikutan nah itu yang berbahaya. Itu mungkin akan 100% terjadi teman-teman ya.
Tapi overall saya masih yakin akhir tahun Bitcoin tidak di 20 ribuan lagi ya. Pasti dia akan di atas 20 ribu di akhir tahun ya. Seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya, saya masih yakin kalau di bulan Desember sama bulan Januari Bitcoin itu di atas 25 ribu ya. Kira-kira seperti itu. Untuk pasar saat ini ya kita tarik nafas dulu teman-teman ya. Oke, kira-kira sampai di sini dulu teman-teman. Semoga bermanfaat. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua dan selamat siang.